Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan membahas sebuah kisah teladan yang luar biasa, Masya Allah. Pada kisah ini di mana orang terselamatkan dari kezaliman hanya dengan azan. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang cemburu ketika melihat kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Bahkan tersebab dirinya kezaliman bisa lenyap. Ada kisah menakjubkan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu azan yang dikumandangkan di tengah malam ini justru mendatangkan barokah. Al-Qadi Abul Hasan Muhammad bin Abdul Wahid Al-Hashimi mengkisahkan tentang seorang syekh yang menjadi saudagar kaya. Ia berkisah, nah ketika itu syekh memiliki harta yang berlimpah yang dikuasai seorang gubernur. Nah, gubernur ini mencoba mempersulit dan menghalangi hak daripada si sang syekh ini. Nah, setiap kali syekh datang untuk menuntutnya, justru sang gubernur ini menghindarkan diri dari syekh ini dan memerintahkan para pengawalnya untuk menyakiti sang syekh saudagar ini. Sang syekh pun mengadu masalahnya kepada seseorang menteri. Akan tapi menteri-menteri pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia juga melapor kepada para pejabat pemerintah yang pada saat itu pada menjabat, tapi mereka juga nggak bisa berurusan dengan sang gubernur ini. Dahsyat luar biasa, pada takut dengan gubernur ini. Dan juga para pemerintah saat itu tidak berani mengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada sang syekh saudagar ini. Nah, semua sikap ini menambah sang gubernur ini semakin berani menguasai harta benda daripada sang syekh ini. Hal ini membuat syekh berputus asa untuk mendapatkan harta yang dikuasainya. Udah nggak ada harapan bahasanya gitu. Nah, kemudian sang syekh ini sedih banget nih karena nggak mendapatkan haknya. Nah, ketika syekh ini sedang kebingungan dan nggak tahu lagi kepada siapa lagi nih dia minta bantuan dan harus ngadu kemana lagi. Nah, tiba-tiba seseorang tuh lelaki menegurnya. Mengapa kamu tidak menemui si Fulan Al-Khayyat, yaitu tukang jahit pakaian? Yang kebetulan juga Al-Khayyat ini adalah imam masjid di daerah tersebut. Kemudian sang syekh ini bertanya, apa yang dapat dilakukan si Khayyat kepada orang zalim ini? Sedangkan para pejabat aja udah nyerah. Pemerintahan tuh udah nggak bisa. Ya, menteri-menteri nggak bisa. Bayangin, gubernur sama menteri kan tinggal menteri. Menteri aja nggak bisa ngurusin haknya ini. Apalagi si tukang jahit. Udah pokoknya tikson aja dah, ngobrol dah, coba kali ada solusi. Kemudian laki-laki ini yang merekomendasikan untuk bertemu si Khayyat, yaitu sang tukang jahit ini. Ia mengatakan, perlu kau ketahui, ia lebih mampu dan lebih ditakuti olehnya dibandingkan semua orang yang ada di daerah sini. Temuilah dia, barangkali kamu menemukan solusi darinya. Dahsyat luar biasa. Nah, sang saudagar saya ini makin bingung. Ini siapa sih orang? Kok bisa sampai ditakutin? Ya udah dah, dia sami'na wa ta'na aja. Pokoknya karena udah putus asa, udah nggak ada jalan lagi. Apa salahnya dia mencoba? Dia sebagai jalan ikhtiar dah. Akhirnya sang syekh ini pergi dan menemui Al-Khayyat, si tukang penjahit pakaian ini yang direkomendasikan oleh laki-laki yang tadi temuinya. Sambil di dalam hati ini nggak ada banyak berharap dah. Karena apa? Karena pengalaman dia, ya menteri-menterinya udah nyerah. Pemerintahan setempat tuh udah nggak mampu. Kok ini disuruh menghadap kepada Al-Khayyat, si petukang jahit? Ya udahlah, sami'na wa ta'na. Akhirnya datang nih, ya. Dia datang. Nah, setelah bertemu, sang syekh ini kemukakan tuh keperluannya, diceritain begini begitu, dan tentang hartanya juga diceritain, serta perlakuan si zalim nih, sang gubernur ini. Kemudian Al-Khayyat mengajaknya menemui gubernur tersebut. Dahsyat, kaget nih. Nah, kok diajak ketemu nih? Padahal ini orang biasa. Akhirnya ikutin dah tuh. Nah, setelah melihatnya, ia pun menyambut dan memuliakannya. Ternyata Al-Khayyat ini dimuliakan oleh sang gubernur. Kemudian sahabat Jundu, Al-Khayyat ini segera menyelesaikan persoalan daripada sang syekh saudagar ini dan berusaha memperoleh hak-haknya yang dikuasai oleh sang gubernur dengan memintanya untuk menyerahkan hartanya itu kepada sang syekh secara utuh tanpa kurang sedikit pun. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian Al-Khayyat mengatakan kepada sang gubernur ini, berkata kepada sang gubernur, serahkan hak lelaki ini. Jika tidak, maka aku akan mengumandangkan azan. Langsung kaget nih sang gubernur ini, langsung diturutin. Takut deh mendengar ancaman Al-Khayyat, maka raut muka gubernur itu berubah jadi pucat. Nggak bisa berkata-kata lagi. Dan kemudian mengembalikan tuh hak daripada sang syekh ini. Semua dikasih hartanya utuh.
nggak dikurang-kurangin, semuanya dikasih. Dahsyat luar biasa. Nah, sang syekh ini terkejut dengan sosok Al-Khayyat ini. Meskipun nampak kecil dan lemah, postur tubuhnya juga kecil, tetapi gimana mungkin nih sang gubernur itu tunduk dan takluk kepada Al-Khayyat, si tukang penjahit pakaian ini? Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian sang syekh ini menawarkan kepadanya sebagian dari hartanya, akan tapi ditolak langsung sama Al-Khayyat, nggak bersedia menerimanya. Ia berkata, seandainya aku menginginkan ini, maka tentulah aku memperoleh harta yang tidak ada hitungan jumlahnya. Dahsyat, bahkan lebih banyak daripada ini. Ini nggak receh. Lebih dari ini Anda bisa. Bahasa begitu. Lalu syekh ini bertanya kepadanya tentang peristiwa yang tadi, yang membuat dia tuh kagum banget luar biasa terhadapnya. Karena bayangin nih, menteri nggak bisa, pemerintah setempat nggak bisa, tapi ini seorang penjahit pakaian bisa menaklukkan gubernur. Kan janggal nih, maksudnya ada sesuatu pasti nih. Makanya dia minta ceritain agar ia menceritakan tuh kenapa kok bisa gitu, kejadiannya kok bisa kayak gitu. Kemudian Al-Khayyat pun menjelaskan, sebab dari semua itu, kata Al-Khayyat, bahwasanya kami pernah bertetangga dengan seorang gubernur dari Turki itu, dan termasuk keluarga besar pemerintah yang berkuasa. Nah, gubernur ini adalah seorang pemuda yang rupawan, luar ganteng jadi. Nah, suatu hari, ini Al-Khayyat cerita, suatu hari seseorang wanita yang cantik jelita keluar dari kolam pemandian dengan pakaian yang terangkat ke atas. Mungkin dulu pemandiannya bareng-bareng lah. Jadi wallahu a'lam bishawab, kisah zaman dulu. Karena mabuk ini sang pemuda ini akhirnya mendekati dan ingin memperkosanya dengan membawanya masuk ke dalam rumahnya. Tetapi wanita tersebut nolak dan berteriak sekeras-kerasnya. Bahkan berkata, saking kerasnya dia berkata, wahai kaum muslimin, aku adalah seorang wanita yang sudah bersuami. Lelaki ini menginginkan tubuhku dan membawaku ke dalam. Padahal suamiku telah bersumpah akan menceraikan aku jika aku tidak bermalam di rumahnya. Jika aku bermalam di sini, tentu aku bertalak darinya. Namaku juga akan tercemar, yang tidak akan terhapus dalam jangka waktu yang lama. Juga tidak dapat dibersihkan dengan derayan air mata. Nih, wanita ini teriak sekencang-kencang mengatakan seperti itu. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian Al-Khayyat saat itu mendekati pemuda itu dan memperingatkan perbuatannya. Nah, jadi maksud Al-Khayyat ini ingin membantu wanita tersebut terbebas dari gangguannya. Tetapi pemuda itu justru memukul Al-Khayyat dengan tongkat. Berpakai hingga palanya itu bocor. Nah, akhirnya pemuda itu berhasil menguasai wanita tersebut dan memasukkannya ke dalam rumahnya secara paksa. Dahsyat luar biasa. Wah, kacau deh pada saat itu. Nah, akhirnya Al-Khayyat itu kembali ke rumah untuk membersihkan darah yang mengucur dari kepalanya. Al-Khayyat dibersihin kepalanya. Nah, diperban kepalanya dan kemudian mengerjakan sholat isya berjamaah. Nah, pada saat sholat berjamaah, ini kan banyak orang nih, banyak manusia juga nih. Nah, kepada para jamaah yang hadir itu, Al-Khayyat itu menceritakan semuanya itu kepada orang-orang yang hadir. Dia mengatakan, sungguhnya pemuda ini telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kalian ketahui. Karena itu, ayo kita rame-rame mendatangi rumahnya untuk mencegah perbuatan tersebut dan membebaskan wanita tersebut. Rame-rame nih. Jamaah itu segera bangkit dan bergerak bersama Al-Khayyat. Dan kata Al-Khayyat, kami pun menyerang rumahnya. Akan tapi ternyata banyak anak buahnya melakukan perlawanan terhadap jamaah. Habis kalah dah tuh. Karena anak buahnya luar biasa. Gagah-gagah dan bawa senjata. Nah, akhirnya para jamaah itu kalah sama anak buah dari sang pemuda ini. Bahkan dari tengah-tengah ada pemuda yang mendekati Al-Khayyat ini dan menghantam pukulan berkali-kali hingga berdarah-darah nih si Al-Khayyat ini. Dahsyat luar biasa. Dihabisin di Al-Khayyat pada saat itu. Wah, pokoknya para jamaah itu kacau dah. Habis digamparin, pokoknya pada berdarah-darah, pada benjol semua. Akhirnya keluar dari tempat itu nggak berhasil tuh nyelamatin wanita tersebut. Akhirnya kembali nih pulang nih tanpa mengetahui, udah dah saking puyengnya hampir jalan harusnya pulang lewat sini, dia lewat sono gitu. Nah, karena rasa nyeri yang luar biasa, ya, karena luar biasa puyeng kali itu habis dipukulin. Dan juga banyaknya darah. Akhirnya sampai juga tuh ke rumah Al-Khayyat. Nah, di sampai rumah dibersihin semua, di tempat tidurnya luka-lukanya dibersihin. Tapi di Al-Khayyat ini nggak bisa tidur, bingung, pikiran, karena ada wanita yang disandra sama sang pemuda itu. Dan bahkan dia berpikir kalau sampai dia nggak kembali ke rumahnya, pasti dia bakal ditalak dari suaminya. Nah, saat kemudian itu dia mendapatkan ilham tuh. Si Al-Khayyat mendapat ilham untuk mengumandangkan azan subuh di pertengahan malam. Padahal subuh itu masih lama, tapi dikumandangkan azan tuh. Allah, akhirnya dia azan nih. Nah, azannya ini juga luar biasa. Dia azan di depan rumah si yang pemuda itu yang mengambil paksa wanita tersebut ke dalam rumah.
Tapi pada saat itu Al-Khayyat itu memastikan dulu nih, masih ada gak nih wanita yang ada di dalam ini. Pas dipastikan masih ada, jangan-jangan pas dia udah azan si sang wanita udah keluar. Takutnya begitu. Dipastikan dulu, ternyata masih ada wanita itu di dalam rumahnya. Akhirnya Al-Khayyat ini azan percis di depan rumahnya. Dia naik ke atas rumahnya, di azan tuh. Di azan yang kencang-kencang tuh. Azannya azan subuh. Luar biasa. Wah, azan subuh. Akhirnya tuh nggak digubris juga nih. Dia berharap ketika azan ini sang pemuda ini keluar dan akhirnya sang wanita tuh bisa kembali kepada rumahnya dan tidak ditalak oleh suaminya. Ini pikiran daripada Al-Khayyat kayak gitu. Dan ternyata ketika azan ini sang laki-laki ini nggak keluar juga, wanita pun juga nggak keluar juga. Wah, bingung nih. Pokoknya pikiran dari Al-Khayyat nih, pokoknya saya akan azan hingga orang itu keluar. Nggak mau tahu pokoknya, sampai saya komat dah, sampai subuh dah gue azan, pokoknya sampai subuh azan nih, di tengah waktu azan. Dan ternyata nggak sadar orang udah banyak, udah ramai pada keluar, dan pada teriak-teriak, kayak itu masih jam berapa nih azan? Gila, azan jam segini, nggak lihat jam, gue bahasa gitu doh. Pada marah-marah semua, karena saking viralnya, saking ramainya, mungkin udah sampai laporan itu kepada Amirul Mukminin. Akhirnya ada salah satu penunggang kuda yang berteriak kepada Al-Khayyat, siapa orang yang mengundangkan azan pada waktu seperti ini? Akhirnya jawab Al-Khayyat, aku. Turun. Amirul Mukminin memanggilmu. Wow, gemeter nih Al-Khayyat. Amirul Mukminin, penguasa pada saat itu, dipanggil sama Amirul Mukminin. Ya udah, akhirnya dia penuhin tuh panggil Amirul Mukminin. Tapi karena saking takutnya gemeter, ini Al-Khayyat ini nggak bisa ngomong, gemeter luar biasa. Karena saking takutnya, karena nggak pernah dipanggil oleh Amirul Mukminin, nggak pernah berurusan dengan Amirul Mukminin. Tapi Amirul Mukminin berkata, mendekatlah ke sini. Akhirnya mendekat nih Al-Khayyat dan berusaha menenangkan si Al-Khayyat ini dengan mengatakan, kuasailah dirimu dan tenangkanlah hatimu. Amirul Mukminin terus berusaha menenangkan Al-Khayyat ini dan akhirnya pun lama-lama juga nyaman. Kan udah nyaman dan tidak ada lagi rasa cemas dan takut. Lalu Amirul Mukminin bertanya kepada Al-Khayyat, apakah kamu orang yang mengumandangkan azan tadi malam? Dia jawab, ya wahai Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, apa yang mendorongmu mengumandangkan azan pada waktu seperti ini? Padahal malam masih panjang dan lebih panjang dari yang sudah berlalu. Padahal masih panjang nih waktu subuh. Dengan perbuatanmu, kamu tahu gak? Kamu dapat menipu orang yang berpuasa, orang musafir, orang yang sholat malam, dan yang lainnya. Karena mereka semua kan pada bergantung dengan azan. Mungkin jam belum ada kali buat zaman itu. Belum banyak yang punya atau, ya kan? Jadi patokannya azan. Nah kemudian Al-Khayyat berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan memberikan perlindungan padaku? Karena aku akan menyampaikan sebuah kisah yang sebenarnya. Akhirnya Amirul Mukminin berkata, ya kamu aman. Aman pokoknya. Akhirnya Al-Khayyat menceritakan kisahnya kepada Amirul Mukminin. Mendengar penjelasan daripada Al-Khayyat ini, Amirul Mukminin langsung marah, sangat marah, dan memerintahkan pengawalnya agar segera menghadirkan gubernur beserta wanita tersebut saat itu juga. Dan dalam kondisi apapun pokoknya harus datang ke sini. Kemudian keduanya segera dihadirkan. Si wanita ini diserahkan kepada suaminya dengan didampingi beberapa wanita yang dapat dipercaya. Kemudian Amirul Mukminin juga memerintahkan agar si suami berkenan memaafkan istrinya dan memperlakukannya dengan baik. Karena ia dalam kondisi dipaksa dan uzur. Biar dia juga harus memaafkan, jangan ditalak. Karena ini ada sebuah kejadian peristiwa yang dipaksa. Lalu Amirul Mukminin ini menghadap ke arah pemuda itu, bertanya kepadanya, berapa gajimu? Berapa jumlah kekayaanmu? Berapa budak perempuan dan istri-istri yang kau miliki? Kemudian pemuda itu menyebutkan dalam jumlah yang banyak. Ternyata dia jawab banyak, luar biasa. Amirul Mukminin berkata, celakalah kamu. Tidakkah nikmat yang Allah karuniakan kepadamu berani melanggar larangan Allah dan melampaui batasan-batasannya? Dan engkau juga berani melawan pemerintah. Tidak cukup itu, kamu juga tega menganiaya seorang yang berusaha memerintahkan yang ma'ruf dan mencegahmu dari yang munkar. Kamu telah memukulnya dan menghinakannya hingga berdarah. Akhirnya pemuda itu pun nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelak, cuma bisa minta maaf. Kemudian Amirul Mukminin memerintahkan agar kakinya dan lehernya dirantai, lalu dimasukkan ke dalam karung dan diperintahkan untuk dipukul. Wah, dipukul semua tuh, dipukul yang pengawalnya dengan pentungan sekeras-kerasnya. Nah kemudian Al-Khayyat ini khawatir keselamatan pemuda tersebut, akhirnya minta keringanan. Nah tidak hanya itu, Amirul Mukminin juga memerintahkan agar pemuda itu dilemparkan ke sungai Dajlah. Dan itu merupakan akhir kejayaannya dah.
Setelah itu, kepolisian diperintahkan untuk menyita semua kekayaan itu, harta bendanya semua dah. Kekayaannya yang diperolehnya dari Baitul Mal itu diserahkan kepada Al-Khayyat, lelaki yang saleh itu. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, setiap kali kamu melihat kemungkaran kecil maupun besar, meskipun dilakukan oleh pihak kepolisian, maka beritahukanlah kami semua jika memang ada waktu bagimu untuk menemuiku. Jika tidak, maka berilah tanda antara aku denganmu, yaitu dengan mengumandangkan azan. Kumandangkanlah azan kapanpun yang kamu mau, bahkan saat tengah malam seperti ini. Aku salut kepadamu Al-Khayyat. Dahsyat luar biasa. Jadi begitulah peristiwanya. Kemudian Al-Khayyat mengatakan pada sang Syah ini, karena peristiwa itulah, maka aku tidak memerintahkan kepada seorang pun dari pejabat negara ataupun keluarga istana kecuali mereka mematuhinya. Dahsyat luar biasa. Pada takut sama Al-Khayyat, pada patuh semua. Padahal Al-Khayyat itu seorang penjahit pakaian, pada takut. Iyalah, kisahnya luar biasa. Yang kemudian Al-Khayyat juga mengatakan juga, aku tidak melarang kepada mereka melakukan sesuatu kecuali mereka meninggalkannya karena takut dengan Al-Muhtadid. Tapi sejak saat itu hingga kini aku tidak perlu untuk mengumandangkan azan lagi. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Karena orang udah pada takut. Ada bahasanya, ada intelnya nih. Kalau ada yang macam-macam, si Al-Khayyatnya tinggal azan. Amirul Mukminin bisa datang karena mendengar azan yang aneh, azan yang di waktu yang tidak tepat, berarti ada sesuatu yang terjadi. Itulah kode dari Al-Khayyat kepada Amirul Mukminin. Maka pada takut semua nih pejabat pemerintah kepada Al-Khayyat ini. Dahsyat luar biasa. Kalau di Konoha udah dihabisin nih Al-Khayyat, udah tahu hilang ya dah. Biasa begitu orang bener. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu yang mendengarkan dan menjadi manfaat buat kita ambil hikmah karena banyak teladan yang kita dapatkan dari kisah ini. Dan tetap pantengin Jundu Channel ini karena akan banyak kisah-kisah teladan yang akan disampaikan. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana Ade Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.